Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B untuk mata kuliah Capstone Project jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini kami mengangkat judul digitalisasi surat masuk dan keluar sebagai solusi modernisasi administrasi pada kantor camat Teluk Nibung. Adapun kelompok B terdiri dari 5 orang anggota, yaitu rekan saya Muhammad Hilman, Muhammad Irham Bima Sadidan, Prasetya Robaldin Al-Almir, saya sendiri Ayu Kesumaningtia Surya Putri, dan rekan kami yang lain Melin Sondana. Adapun latar belakang kami adalah melihat perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara penyimpanan dan mengelola data. Pada saat ini, data tidak lagi disimpan dalam bentuk fisik seperti kertas, melainkan dalam bentuk elektronik yang tersimpan di berbagai media seperti hard disk, flash drive, cloud storage, dan lainnya. Transformasi digital juga terjadi di sektor pemerintah melalui konsep e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Melihat kondisi tersebut, kami selaku mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka mengusulkan Capstone Project berjudul Digitalisasi Surat Masuk dan Keluar sebagai solusi modernisasi administrasi pada kantor camat Teluk Nibung. Adapun tujuannya antara lain merancang sistem digital yang terstruktur dan user-friendly untuk mencatat, menyimpan, dan melacak surat masuk dan keluar secara elektronik. Yang kedua, untuk mengembangkan prototipe sistem digitalisasi surat berbasis aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan surat secara efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja administrasi dengan mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat proses pelaporan dan memudahkan pencarian arsip surat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dan dampak dari proyek. Yang pertama, peningkatan dan efisiensi. Proses pencatatan dan pengarsipan lebih cepat dan akurat, berpotensi mengurangi waktu dalam proses hingga 50%. Selanjutnya, kemudahan dan akses pelacakan, yakni memudahkan user dalam pencarian dokumen surat apabila sewaktu-waktu membutuhkan surat yang sebelumnya sudah terdokumentasi, dan juga user akan lebih mudah dalam memantau status surat apakah surat tersebut sudah dibaca ataupun belum oleh pejabat terkait. Yang ketiga, pengurangan beban kerja manual, otomatisasi dan distribusi internal yang juga mengurangi kesalahan dalam berbagai hal sehubungan dengan surat seperti penomoran ataupun dalam disposisi surat. Yang keempat, keamanan data. Surat yang sudah terdigitalisasi sudah tidak lagi ada kekhawatiran kehilangan surat secara fisik karena sudah ada backup informasinya. Walaupun surat secara fisik akan tetap diarsipkan. Yang terakhir adalah dukungan akses mobile. Memungkinkan user atau pejabat terkait bisa mengakses di mana saja walaupun aplikasi yang kami buat masih berbasis web, akan tapi sudah responsif. Kesimpulan, digitalisasi surat masuk dan keluar di kantor camat Teluk Nibung merupakan langkah strategis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan administrasi. Sistem berbasis web yang dirancang telah berhasil memenuhi kebutuhan utama pengguna dan menunjukkan potensi besar dalam mengatasi permasalahan administrasi manual yang selama ini dihadapi oleh kantor. Prototipe yang dikembangkan menunjukkan kemudahan penggunaan dan fungsional yang sesuai, memberikan dasar yang kuat untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut dengan sistem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Bima Sadidan, salah satu dari anggota kelompok B dari mata kuliah Capstone Project ini. Di materi ini saya akan menerangkan tentang jadwal kegiatan dari kelompok B dan juga pokok bahasan dari program project kali ini. Yang pertama itu jadwal kegiatan dari kelompok B sendiri dibagi ke beberapa minggu, dari minggu 1 sampai ke minggu 7. Dari minggu 1 dan 2
kita berdiskusi secara sekelompok untuk menentukan judul dan juga menganalisis kebutuhan dari sistem. Untuk minggu ketiga sampai 4, kita merancang sistem, mengembangkan database dan backend, dan juga mengembangkan tampilan antarmuka atau frontend. Di minggu 5 dan 6, kita mengintegrasi sistem frontend maupun backend, dan pengujian sistem dan juga perbaikan bug yang ada pada sistem. Kemudian di minggu terakhir dan minggu 7, yaitu tentang sosialisasi dan pelatihan pengguna, lalu mengimplementasikan dan evaluasi awal. Selanjutnya pokok bahasan, yaitu di ruang lingkup. Ada beberapa, salah satunya manajemen surat masuk. Untuk input data surat, upload file, distribusi internal, dan juga monitoring status. Kemudian manajemen surat keluar, pembuatan surat dengan penomoran secara otomatis, upload file, dan juga arsip digital. Lalu ada pengguna dan hak akses, admin untuk kontrol penuh, kemudian staf kelola surat, lalu ada pejabat untuk akses dan tanda tangan, pencarian dan filter, pencarian berdasarkan kata kunci, tanggal, kategori surat, maupun status. Kemudian laporan berkala dengan opsi ekspor untuk Excel dan PDF. Kemudian aksesibilitas dari sistemnya itu sendiri, seperti sistem responsif, dapat diakses via desktop maupun mobile. Kemudian penyimpanan data, baik lokal maupun cloud yang di backup secara rutin. Kami menetapkan beberapa batasan proyek untuk memastikan jalannya implementasi berlangsung dengan lancar, seperti tidak termasuk integrasi dengan sistem pemerintahan pusat, sistem yang dibangun hanya untuk kebutuhan internal kantor, dan tidak mencakup tanda tangan digital dan digitalisasi arsip lama, dan sistem hanya berupa prototipe yang belum diimplementasikan secara penuh dan operasional, serta penelitian tidak mencakup digitalisasi dokumen atau arsip lama secara massal. Kemudian kita menerapkan beberapa metodologi dan pendekatan, di mana metodologi ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di kantor camat Teluk Nimbung, dengan pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu observasi lapangan langsung, kemudian dokumentasi, dan studi literatur terkait. Kemudian kami membangun proses dengan menganalisis sistem, kemudian kita mendesain sistem dan mengimplementasikannya serta melakukan pengujian. Kami menerapkan beberapa metodologi teknologi yang digunakan adalah backend menggunakan kode Ginter 3 PHP untuk pengolahan data seperti menyusun model, controller, dan rute untuk surat masuk dan keluar, dan manajemen pengguna. Kemudian pada bagian front-end menggunakan Blade Template and Tailwind CSS untuk tampilan UI yang lebih responsif dan fungsional, seperti menyediakan halaman dashboard, form surat, daftar pengguna, dan tampilan PDF lampiran. Kemudian kami memastikan keamanan dan akses menggunakan Laravel middleware untuk kontrol akses berbasis peran yang membatasi akses keamanan sesuai peran. Kemudian kita dapat mengunggah dan bertinjau laporan, di mana fitur ini menyediakan untuk pengguna dapat mengunggah file surat keluar dan masuk melalui PDF dan langsung di browser. Kemudian kita fokus utamanya adalah memastikan sistem dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan secara teknis, tapi juga dapat mudah digunakan dan diandalkan untuk operasional sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Robaldin dari kelompok B Capstone Project. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program aplikasi yang telah kami buat. Di sini halaman yang pertama muncul adalah halaman login, di mana user bisa memasukkan username dan password untuk login. Nah, tapi di sini kita untuk ngetes register dulu ya. Babang @email.com, passwordnya babang123. Oke, register. Sudah terregister, coba kita login.
Babang 123. Nah, ini adalah halaman awal ketika kita sudah login. Oh ya, di sini ada beberapa role user ya. Nah, tadi kita kan barusan register. Nah, itu ketika kita register, otomatis kita akan mendapatkan role staff. Nah, role di sini itu ada 3. Yang pertama ada admin, lalu ada staff, dan terakhir ada pejabat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian role staffnya dulu ya. Di role staff ini kita bisa kelola surat masuk dan surat keluar. Kita mulai dari masuk dulu. Ini tampilan awalnya. Ada nomor surat, tanggal, pengirim, perihal, status, tanda tangan, dan aksi. Nah, untuk tanda tangan ini nanti bisa ditandatangani oleh pejabat, dan ini sebagai staff kita hanya bisa melihat statusnya apakah sudah ditandatangani atau belum. Nah, kalau sudah ditandatangani maka statusnya nanti akan berubah menjadi selesai. Nah, di sini ada aksi untuk melihat lampiran. Kita lihat ini contoh lampirannya. Dan bisa edit juga. Lalu staff ini juga bisa menambahkan surat masuk ya. Misalnya kita buat 003 SM V 2020. Nah, tanggalnya kita pilih tanggal sekarang. Misalnya pengirim oleh Dinas Kebersihan, laporan bulanan. Nah, misalnya kita di sini kita lampirkan. Sebagai contoh kita lampirkan dokumen ini. Dokumennya sama yang kita lihat sebelumnya ya. Kita simpan. Maka akan nambah di sini dia. Nomor suratnya 003, tanggal 4 bulan Juni. Pengirimnya oleh Dinas Kebersihan, perihal laporan bulanan. Status diterima, tanda tangan belum. Sekarang kita masuk ke surat keluar. Nah, surat keluar kurang lebih sama seperti surat masuk. Ada nomor surat, tanggal, penerima, perihal, status, dan tanda tangan, dan juga ada aksinya juga. Di sini bisa lihat lampiran, bisa edit juga. Dan bisa tambah surat keluar. 003 tanggal 4 penerima Dinas Kesehatan, perihal sosialisasi. Masukkan lampirannya, simpan. Oke, sudah tertambah surat keluarnya. Oke, sekarang kita coba edit surat masuk ya, yang baru kita tambahkan tadi. Dinas Kebersihan, misalnya kita ganti jadi Dinas Keamanan, simpan. Oke, di sini sudah berubah ya. Surat masuk berhasil diperbarui. Oke, mungkin itu saja untuk staff. Lalu kita logout lagi. Yes, logout. Sekarang kita masuk sebagai pejabat. Nah, di sini sudah ada akunnya, pejabat Siti. Selamat datang Siti, Anda masuk sebagai pejabat. Nah, di pejabat ini
kita bisa tanda tangani surat masuk dan keluar. Kita bisa lihat lampirannya. Lalu misalnya surat sudah final dan ditandatangani, bisa ditandatangani di sini, maka surat statusnya akan berubah selesai. Coba kita tanda tangan lagi. Selesai. Surat masuk berhasil ditandatangani. Dan surat keluar juga kurang lebih sama. Ditandatangani. Nah, kalau surat keluar, jika sudah ditandatangani, statusnya dia siap dikirim ya, dan bisa mulai dikirim. Nah, yang bisa kirim ini itu balik lagi tadi ke staffnya ya. Staffnya yang bisa mengirim. Kalau pejabat tidak bisa kirim. Pejabat tidak memiliki akses untuk mengirim surat. Oke. Itu saja untuk pejabat. Lalu ada admin. Selamat datang admin, Anda masuk sebagai admin. Nah, kalau di admin ini kurang lebih sama seperti staff, cuman dia bisa hapus di sini, hapus surat. Dan surat keluar kurang lebih sama, bisa tambah, bisa lihat lampiran, hapus, dan di sini juga ada kirim surat. Nah, kalau admin juga bisa kirim surat ya. Role admin ini juga bisa kelola daftar pengguna ya. Di sini kita lihat ada pengguna siapa saja. Ada admin, role-nya admin, ada Siti, role-nya pejabat, Aminah staff, Udin staff, Babang staff. Nah, di sini juga bisa kita edit nih. Bisa kita edit, bisa kita hapus, dan bisa tambah pengguna baru. Nah, kalau nambah pengguna dari register yang di awal itu role-nya dia akan otomatis staff ya. Tapi kalau di sini kita bisa pilih. Misalnya kita di sini masukkan ari@gmail.com. Ari123. Nah, misalnya kita buat Ari ini adalah pejabat. Kita simpan. Nah, maka sudah tertambah Ari menjadi pejabat. Dan bisa kita edit lagi nih. Misalnya kita ganti dia menjadi staff. Update pengguna. Nah, maka Ari sudah berubah. Nah, cukup sampai di sini untuk penjelasan sistem aplikasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.